Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Akbar. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai konsep dasar dan perkembangan manajemen modern. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang mengatur pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien sesuai dengan ilmu pengetahuan dan seni untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen diambil dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang merupakan turunan dari kata to manage yang artinya mengurus, tata laksana, atau ketatalaksanaan. Orang yang mengatur disebut manajer. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah cara seorang manajer dalam mengarahkan, membina, dan memimpin orang-orang yang menjadi karyawannya, supaya usaha yang sedang dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Haji Malayu SP Hasibuan. Manajemen menurut beliau adalah sebuah seni atau ilmu untuk mengatur dan memproses sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber lainnya. Sumber-sumber tersebut diproses dan diatur demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Andrew et Sikula, manajemen merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi, komunikasi, dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya itulah kemudian tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa secara efisien. Yang ketiga, menurut Henry Fayol, Henry menuturkan bahwa di dalam manajemen terkandung 5 gagasan utama, yaitu merancang, mengkoordinasikan, memerintah, mengatur atau mengorganisasikan, serta mengendalikan. Tujuan manajemen yang pertama, mendapatkan hasil maksimal dengan upaya minimum. Kedua, meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi. Ketiga, kesejahteraan maksimum untuk pimpinan dan karyawan. Keempat, perbaikan manusia dan keadilan sosial. Fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan harus dilakukan dengan matang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Perencanaan yang baik dapat membuat tujuan tercapai. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Setelah membuat perencanaan yang matang, maka hal selanjutnya dapat dilakukan adalah pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Pengarahan merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar hal yang sudah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan lancar. Seorang manajer akan melakukan pengarahan kepada setiap karyawannya apabila di dalam perusahaan tersebut sedang mengalami suatu permasalahan atau apa yang sedang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan dilakukan ketika pekerjaan sudah dilakukan. Seorang manajer secara aktif memastikan apakah pekerjaan yang sudah diatur sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Dalam melakukan pengawasan, seorang manajer juga perlu memperhatikan hal-hal yang harus dipenuhi agar sesuai dengan hasil yang diterapkan. Prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Yang ketujuh, pembayaran upah yang adil. Yang kedelapan, pemusatan. 9, hierarki. 10, tata tertib. 11, keadilan. 12, stabilitas kondisi karyawan. 13, inisiatif. 14, semangat kesatuan. Ciri-ciri manajemen. Yang pertama, manajemen digunakan terhadap seorang individu. Yang kedua, manajemen berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen merupakan suatu ilmu yang dapat dipelajari.
Yang keempat, pencapaian tujuan dilakukan secara sistematis. Yang kelima, ada pembagian kerja yang jelas dan tegas. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi, yakni kegiatan untuk mengoptimalisasi dan memaksimalkan aktivitas produksi dengan cara mengatur faktor-faktor produksi seperti sumber daya, bahan baku, tenaga kerja, alat dan mesin, dan lain sebagainya. Yang kedua, manajemen pemasaran, yakni bidang manajemen yang berhubungan langsung dengan konsumen, serta pemasaran dan distribusi produk dari produsen sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, manajemen keuangan, yakni bidang manajemen yang berfokus terhadap pengelolaan dana dan keuangan perusahaan secara menyeluruh agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia atau SDM, yakni bidang manajemen yang berfokus pada kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan perusahaan. Yang kelima, manajemen administrasi atau akuntansi, yakni bidang manajemen yang berfokus pada pemberian informasi layanan dalam bidang akuntansi dan administrasi untuk menetapkan kebijakan dan operasional perusahaan. Contoh manajemen, yang pertama ada manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen administrasi perkantoran, yang keempat manajemen konstruksi, dan yang kelima manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajarinya manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Teori-teori ini pertama kali dirintis oleh beberapa ahli seperti Robert Owen, Adam Smith, Charles Babbage, dan Max Weber. Teori-teori manajemen. Dalam ilmu manajemen terdapat 6 teori manajemen yang utama terdiri dari berbagai aliran. Yang pertama, aliran klasik, yakni aliran yang mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya dalam penerapan fungsi-fungsi tersebut. Yang kedua, aliran manajemen ilmiah, yakni aliran yang menggunakan matematika dan ilmu statistika untuk mengembangkan teorinya dengan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, aliran perilaku, yakni aliran yang memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen dalam memahami tindakan dan perilaku manusia. Yang keempat, aliran manajemen berdasarkan hasil, yakni aliran yang memfokuskan pada pemikiran hasil-hasil yang dicapai, bukannya pada interaksi kegiatan karyawan. Yang kelima, aliran analisis sistem, yakni aliran yang memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya. Dan yang keenam, aliran manajemen mutu, yakni aliran yang memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan konsumen. Manfaat teori manajemen modern. Yang pertama, banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, meliputi pengandangan modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, penjadwalan, metode antrian, transportasi, dengan pendekatan yang lebih baik daripada teori pendahulunya, sehingga memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, lebih dinamis karena pusat komando tidak harus berada di dalam sosok manajer saja, tetap bisa dikembangkan dengan menunjuk bagian organisasi lain seperti supervisor atau tim leader. Dan yang ketiga, perpaduan antara teori klasik dan neoklasik dengan konsep yang lebih maju dibandingkan teori sebelumnya, sehingga bisa mendapatkan konsep manajemen yang lebih fleksibel mengikuti perkembangan teknologi. Kelebihan dan kekurangan manajemen modern. Untuk yang kelebihannya, yang pertama, banyak variabel yang bisa diolah dengan teori ini, seperti penganggaran modal, perencanaan produk, dan lain sebagainya. Yang kedua, pergerakan lebih dinamis dan fleksibel karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi maupun perkembangan dunia.
Untuk kekurangannya, yang pertama, konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit. Yang kedua, masih dinilai kurang dalam pengelolaan aspek sosial SDM. Kesimpulannya, manajemen merupakan suatu proses yang mengatur pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien sesuai dengan ilmu pengetahuan dan seni untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah cara seorang manajer dalam mengarahkan, membina, dan memimpin orang-orang yang menjadi karyawannya supaya usaha yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.